Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 15-16. Jika kalian penasaran, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Saat Chen Pingan berjalan menyusuri lorong vas tanah liat, dia kebetulan bertemu dengan pembantu Song Jixin, Zigui. Setelah mengantar Kai Jinjinan ke rumah Guken, dia tidak langsung kembali ke kediaman Song Jixin. Sebaliknya, dia mengunjungi toko-toko di lorong bunga aprikot, dan meskipun dia tidak membeli apapun, dia masih dalam suasana hati yang sangat baik, melompat-lompat riang di sepanjang gang. Karena dilahirkan dan dibesarkan di kota pedesaan ini, Zigui memiliki watak yang sangat sederhana dan membumi yang membedakannya dari wanita muda yang lahir dalam keluarga kaya dan berkuasa. Begitu melihat Chen Pingan, dia tidak menundukkan pandangannya dan mempercepat langkahnya melewatinya seperti biasa. Sebaliknya, dia berhenti dan menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi juga merasa sedikit bimbang apakah harus berbicara dengannya atau tidak. Chen Pingan tersenyum padanya sebelum berlari melewatinya, lalu mempercepat langkahnya setelah melewatinya. Zigui berdiri di pintu masuk lorong vas tanah liat, menoleh ke belakang sambil melihat Chen Pingan berlari kencang di bawah sinar matahari. Dia seperti kucing liar yang kuat dan tangguh yang berkeliaran di mana-mana, tidak pernah beruntung, tetapi juga mampu bertahan hidup. Zigui bukanlah sosok yang disukai di kota itu, dan itu sebagian karena ia adalah pembantu Song Jixin, yang dianggap sedikit aneh dan misterius oleh penduduk kota itu. Terlepas dari apakah ia mengambil air dari sumur kunci besi, membeli barang-barang dari pasar, atau berbelanja barang-barang atas nama tuannya, ia tampaknya tidak pernah cocok dengan orang-orang di sekitarnya, ia juga tidak memiliki teman seusianya. Dia tidak suka banyak bicara bahkan ketika bertemu dengan kenalan-kenalan, dan bagi penduduk kota, yang selalu menikmati pesta dan interaksi sosial, sangat sulit bagi mereka untuk bersikap ramah padanya ketika dia memiliki kepribadian yang tidak mudah didekati. Chen Pingan sebenarnya cukup mirip dengan Zigui dalam hal ini. Yang berbeda dalam kasusnya adalah meskipun ia juga tidak suka banyak bicara, kepribadiannya sama sekali tidak membuat orang menjauh darinya. Bahkan, ia secara alami sangat ramah dan mudah didekati, dan ia seperti batu halus yang tidak memiliki sisi tajam. Hanya karena keadaan masa kecilnya yang tidak beruntung dan fakta bahwa ia telah bekerja di tungku pembakaran naga sejak usia muda, ia tidak begitu dekat dan akrab dengan tetangganya. Tentu saja, selain itu, semua tetangganya di Clayfase Eli juga sedikit waspada dengan tanggal lahirnya, terlepas dari apakah mereka mau mengakuinya atau tidak. Menurut tahayul di kota itu, hari kelima bulan kelima dianggap sebagai hari yang tidak menyenangkan di mana 5 racun, yaitu kelabang, ular, kalajengking, tokek, dan kodok, semuanya keluar untuk menyebarkan penyakit dan kemalangan. Hal itu, ditambah dengan fakta bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia saat ia masih sangat muda, tak pelak lagi membuat stigma negatif menyelimuti dirinya. Khususnya, orang-orang tua yang gemar berkumpul di bawah pohon lokas tua akan selalu sengaja menjauhi Chen Pingan dan mendorong cucu serta cicit mereka untuk melakukan hal yang sama. Namun, setiap kali anak-anak itu bertanya mengapa mereka harus menjauhi Chen Pingan, orang-orang tua itu tidak akan mampu memberikan penjelasan. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tinggi muncul dari gang, berhenti di samping Zigui. Zigui tetap diam sambil terus berjalan, dengan tekun mengabaikan sosok tinggi itu. Pria itu tidak lain adalah guru sekolah, Qi Jingchun, dan dia berbalik untuk berjalan bersama Zigui menyusuri gang vas tanah liat. Ekspresi dingin muncul di wajah Zigui, dan dia terus berjalan seperti biasa sambil berkata, bukankah lebih baik bagi kita berdua untuk mengurus urusan kita sendiri dan menahan diri untuk tidak berinteraksi satu sama lain. Jangan lupa bahwa kamu telah memegang kendali sebelum ini, mengendalikan seluruh wilayah ini sementara aku hanyalah seorang pelayan rendahan yang tinggal di sini. Jadi aku terpaksa menderita dalam diam, tetapi baru-baru ini, sepertinya ada yang salah di tempat pencerahanmu, bukan? Jadi sekarang, akulah yang berada di atas angin, sementara kamu sedang jatuh dari kekuasaan. Qi Jingchun tersenyum sambil berkata, Wang Zhu, lupakan saja, aku akan melakukan seperti yang dilakukan penduduk kota dan memanggilmu Zigui untuk saat ini. Zigui, meskipun kau diberkati oleh langit dan bumi dan lahir dari keinginan dunia, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya cara untuk menaklukkanmu? Ribuan tahun yang lalu, keempat orang bijak turun ke tempat ini bersama-sama untuk menetapkan seperangkat aturan yang masih berlaku hingga hari ini.
Apakah kau pikir mereka menetapkan aturan-aturan itu tanpa meninggalkan cara untuk menegakkannya, dan mereka hanya berharap orang-orang akan mengikuti aturan-aturan itu atas kemauan mereka sendiri? Kau hanyalah seekor katak yang terperangkap di dasar sumur, tidak menyadari fakta bahwa dunia jauh lebih luas daripada apa yang dapat kau lihat dari lubang sumur itu. Alis Zigui sedikit berkerut saat dia mengejek, jangan mencoba mengintimidasi saya dengan kata-kata Anda, Tuan Qi. Saya bukan tuan muda saya, Song Jixin, dan saya tidak tertarik mendengar Anda melontarkan omong kosong yang sok penting itu, dan saya juga tidak pernah percaya apa yang Anda katakan. Mengapa Anda tidak berhenti berbicara berputar-putar dan memberitahu saya dengan tepat apa yang Anda inginkan? Baik itu pertarungan sampai mati atau penyelesaian secara damai, saya dapat menerima apapun. Saya menyarankan Anda untuk mengendalikan keserakahan dan keinginan Anda setelah meninggalkan tempat ini. Jika Anda hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan implikasi jangka panjang, konsekuensi dari tindakan Anda akan merugikan semua orang. Secara khusus, setelah Anda memulai perjalanan kultivasi bersamanya, terlepas dari apakah Anda menjadi mitra Dao atau tidak, Anda harus menahan diri dan tidak bersikap terlalu sombong. Ini bukan ancaman, ini hanya nasihat ramah yang datang langsung dari hati di ambang kepergian saya. Seperti yang disebutkan oleh Zigui, Qi Jingchun adalah penguasa wilayah ini, sementara dia hanyalah seorang pelayan yang tinggal di sana, tetapi dia tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda rendah diri di hadapan Qi Jingchun, dia juga tampak seolah-olah dia adalah sosok yang paling menonjol di antara keduanya. Senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia mengejek, sepotong nasihat ramah. Selama ribuan tahun, para pembudidaya hebat dan perkasa seperti Anda telah memperlakukan tempat ini seperti sebidang tanah pertanian, memanennya dengan segala manfaatnya tahun demi tahun tanpa penyesalan atau permintaan maaf. Mengapa tiba-tiba kau mencoba mengulurkan ranting zaitun kepada makhluk menjijikkan sepertiku? Aku pernah mendengar pepatah dari tuan mudaku yang sering kalian khotbahkan, yang menyatakan bahwa orang-orang dari ras atau etnis yang berbeda tidak dapat dipercaya, bukan? Jika aku melihatnya seperti itu, kurasa aku tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, Qi Jingchun terus maju, melangkah maju dengan senyum tipis di wajahnya. Oh, setelah melangkah selanjutnya, ekspresi Zigui berubah sedikit. Tiba-tiba, mereka berdua melangkah ke suatu tempat yang sepenuhnya diselimuti kegelapan yang begitu menyesakkan dan absolut sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri yang terangkat tinggi di hadapan mereka. Namun, ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi aura mistis yang bersinar turun dari jauh di atas. Seolah-olah mereka berada di dasar sumur yang gelap, dengan sinar matahari keemasan menyinari melalui lubang sumur. Qi Jingchun mengenakan jubah biru, dan ada garis-garis cahaya yang berputar tanpa henti di sekelilingnya. Ekspresi garang awalnya muncul di wajah Zigui, tetapi dia segera kembali ke ekspresi dingin dan kaku saat dia bergumam, 60 tahun nyanyian Buddha bergema bagai guntur tepat di telingaku, 60 tahun jimat Dao menempel padaku dengan kuat, mencabik-cabik tubuhku dengan sekuat tenaga, 60 tahun cahaya kebenaran meliputi seluruh surga, membuatku tak punya tempat untuk bersembunyi, 60 tahun ki pedang tak terbatas bergolak tanpa henti, menusukku di setiap belokan. Setiap 60 tahun adalah satu siklus, dan saya belum pernah merasakan kedamaian atau kelegaan selama 3000 tahun terakhir. Yang ingin saya ketahui adalah di mana letak fondasi Dao Agung Anda. Saya dapat melihat semua yang telah Anda tulis, dan saya dapat mendengar semua yang Anda katakan saat Anda berkhotbah dan mendidik orang lain, tetapi saya masih belum dapat menemukan jawaban yang saya cari. Dia menatap Qi Jingchun dengan tatapan terpesona, dan di matanya, dia adalah guru yang biasa-biasa saja di kota kecil yang miskin itu, tapi juga Qi Jingchun yang sangat terkenal dari Akademi Konfusianisme Tebing Gunung, seorang sarjana yang dihormati bahkan calon pewaris negara Sui besar harus memperlakukannya dengan rasa hormat yang tinggi. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Zigui saat dia bertanya, bagaimana kamu akan mengajariku dan membimbingku ke jalan yang benar? Jika aku ingat dengan benar, bahkan Konfusius yang agung sendiri menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap sama dalam hal pendidikan. Qi Jingchun menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Bahkan jika aku mengajarkan semua ajaran bijak di bawah langit kepadamu, usahaku tetap akan sia-sia. Zigui tampak mengobrol dengan Qi Jingchun dengan sikap acuh tak acuh dan santai, tetapi kenyataannya, seluruh tubuhnya menegang bagaikan busur panah yang ditarik penuh, dan dia terus-menerus memeriksa sekelilingnya dengan penglihatan tepinya, mencoba mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Qi Jingchun dapat melihat apa yang dilakukannya, tetapi dia tidak menghiraukannya dan mencibir, aku tahu hatimu dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan niat membunuh yang tak terbatas. Aku tidak pernah menjadi orang yang sama sekali tidak toleran terhadap orang-orang dari ras dan etnis yang berbeda,
tetapi yang harus kamu pahami adalah bahwa kebaikan dan kebajikan yang berlebihan dan tanpa pandang bulu tidak pernah menjadi doktrin sejati dari tiga ajaran. Ekspresi mengejek muncul di wajah Zigui saat dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Tuan mudaku sering berkata bahwa bertengkar dengan para sarjana tentang akal sehat dan alasan adalah hal yang paling melelahkan yang bisa dilakukan seseorang. Tampaknya kamu tidak menggertak dan kamu benar-benar mengalami kebangkitan singkat sebelum kematianmu. Aku kira kamu bahkan lebih menakutkan dalam kondisi ini daripada sebelumnya. Qi Jingchun tersenyum sambil berkata, tidak masalah jika aku tidak bisa menyampaikan maksudku kepadamu dengan kata-kataku. Selama aku masih berada di dunia ini dan memegang hak untuk memerintah tempat ini, makhluk yang tidak tahu terima kasih dan pengkhianat seperti dirimu tidak akan pernah diizinkan untuk melihat cahaya matahari. Kau menuduhku tidak tahu terima kasih dan pengkhianat? Tanya Zigui sambil menunjuk dirinya sendiri dengan seringai mengejek di wajahnya. Ekspresi marah muncul di mata Qi Jingchun saat dia mengutuk, dulu saat kau berada dalam kondisi paling rentan, kau tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan membuat kontrak dengan manusia. Siapa yang menyelamatkanmu di hari bersalju di Gang Fas Tanah Liat itu? Dan apa yang telah kau lakukan untuknya selain melahap sedikit sisa kekayaannya selama bertahun-tahun? Zigui tersenyum sambil menjawab dengan acuh tak acuh, aku lapar, jadi aku harus mencari sesuatu untuk dimakan dan menahan rasa laparku. Bukankah itu bagian dari tatanan alam? Lagi pula, dia tidak akan menjadi apa-apa sejak awal, dan semakin cepat dia meninggal, semakin cepat dia akan bereinkarnasi. Mungkin akan ada sedikit harapan baginya untuk mencapai sesuatu di kehidupan selanjutnya. Bukankah tindakan yang kejam untuk memperpanjang penderitaannya dan membiarkan rumput liar tak berakar seperti dirinya berkeliaran di dunia tanpa harapan atau prospek masa depan? Qi Jingchun mengayunkan lengan bajunya ke udara sambil berteriak dengan suara marah, diam. Dao Agung tidak dapat diprediksi sekaligus mendalam, apa yang memberimu hak untuk berbicara atas nama surga? Setiap orang memiliki nasib dan takdirnya sendiri, apa yang memberimu hak untuk memilih bagaimana seseorang harus menjalani hidupnya? Sebuah tangan emas yang besar dan berkilau tiba-tiba muncul di atas Zigui, dan menghantam dengan kekuatan dahsyat bagaikan telapak tangan Sang Buddha, atau telapak tangan gabungan dari tiga makhluk suci, seketika memaksa Zigui berlutut saat kepalanya bersentuhan dengan tangannya, lalu dahinya terbanting keras ke tanah. Begitu kuatnya kekuatan yang digunakannya untuk menundukkan kepalanya ke tanah, sehingga suara keras bergema di seluruh area. Zigui menekan kedua telapak tangannya ke tanah, berusaha melawan telapak tangan yang memaksa kepalanya ke tanah sambil terkekeh, kau boleh memaksaku menundukkan kepalaku, tapi aku tidak akan pernah mengakui kesalahanku. Tangan emas raksasa itu mencabut kepalanya dari tanah, lalu membantingnya sekali lagi, memaksanya bersujud untuk kedua kalinya di tengah suara dentuman yang mirip dengan gemuruh guntur. Jangan lupa bahwa kau hidup sekarang karena orang bijak memberimu kesempatan untuk hidup. Itu adalah hak istimewa, bukan hak. Kalau tidak, aku bisa dengan mudah menindasmu di sini selama 30.000 tahun, apalagi 3.000 tahun. Kepala Zigui masih tertekan kuat ke tanah saat dia membalas dengan suara serak, aku tidak akan pernah mengikuti jalan yang telah kau coba tetapkan untukku. Kekurang ajaran harus dihukum. Qi Jingchun mengangkat lengannya tinggi-tinggi, lalu memukul telapak tangannya dengan keras. Segel giok putih yang lebarnya lebih dari 10 kaki tiba-tiba muncul di tengah cahaya keemasan yang bersinar dari lubang sumur. Itu adalah segel persegi dengan 8 karakter kuno terukir di atasnya, dan ada bercak warna merah yang sangat mencolok di permukaannya. Pada saat yang sama, lengkungan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar segel, bergerak tanpa henti. Dengan perintah lisan dari Qi Jingchun, segel raksasa itu jatuh dari langit. Zigui sudah berlutut di tanah, dan segel itu turun langsung ke punggungnya. Segel raksasa itu dipenuhi dengan kekuatan surgawi, tetapi tampaknya tidak memiliki substansi apapun. Alih-alih menghancurkan Zigui ke tanah, segel itu menembus tubuhnya seperti kilat, lalu lenyap ke tanah tanpa jejak, tampaknya tidak berdampak apapun pada Zigui. Akan tetapi, di saat berikutnya, Zigui terjatuh ke tanah bagaikan tumpukan lumpur, tampak seolah-olah setiap tulang di tubuhnya baru saja diremukkan oleh benda berat, menyuguhkan pemandangan yang amat menyedihkan untuk dilihat. Meski begitu, dia masih saja mencakar tanah sekuat tenaga, seakan-akan dia tengah mencoba mencungkil tanah dengan jarinya. Qi Jingchun menatapnya tanpa ekspresi saat dia berkata, aku membuatmu bersujud 3 kali untuk menghormati dunia, semua makhluk hidup, dan Dao besar. Ada ekspresi bingung di mata Zigui, dan dia tidak memberikan tanggapan. Aura menyesakkan yang membebani Zigui memudar dengan sapuan lembut lengan baju Qi Jingchun, dan dia melanjutkan, aku hanyalah seorang sarjana biasa di bawah seorang bijak agung, namun bahkan aku mampu memaksamu untuk bersujud 3 kali.
Jika kau meninggalkan kota ini dan melakukan apapun yang kau mau, apakah kau tidak takut bahwa kau akan bertemu dengan makhluk yang bahkan lebih tidak masuk akal daripada dirimu sendiri, dan bahwa mereka akan menghancurkanmu hanya dengan satu jari? Anda memang kehilangan kebebasan di tempat ini, tetapi pikirkanlah sejenak di mana di dunia ini Anda dapat benar-benar menemukan kebebasan yang mutlak. Semua ritus dan etiket yang ditetapkan oleh Konfusius yang agung ada untuk memberikan semua makhluk hidup bentuk kebebasan alternatif. Selama Anda tidak melanggar aturan yang ditetapkan ini dan mematuhi kode etik ini, Anda akan dapat pergi kemanapun yang Anda inginkan di dunia ini. Zigui mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Qi Jingchun, yang melangkah ke arahnya. Dunia seketika kembali normal, dan mereka berdua kembali ke Clay Fase Eli, menikmati hangatnya sinar matahari dan angin musim semi. Zigui berdiri dengan goyah dan senyum masam muncul di wajahnya. Saya akan mengingat ajaran Anda, Tuan. Qi Jingchun tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, Zigui bertanya, bahkan jika aku memang telah membalas kebaikan Chen Pingan dengan rasa tidak berterima kasih, mengapa sebagai murid seorang suci, kau hanya berdiri dan menonton tanpa melakukan apapun? Mengapa kau hanya memfokuskan perhatianmu pada pengasuhan Zhao Yao dan Tuan Mudaku tanpa memperhatikan Chen Pingan? Bagaimana tindakanmu membuatmu berbeda dari seorang pedagang yang memperlakukan barang dagangannya dengan hati-hati tergantung pada nilai yang bisa didapatkannya? Seorang pedagang akan memperlakukan barang berharga dan eksotis dengan hati-hati dan penuh kekaguman, sementara barang biasa-biasa saja akan diperlakukan dengan ketidakpedulian dan hinaan. Bukankah itu sama persis dengan apa yang kamu lakukan? Qi Jingchun tersenyum sambil menjawab, orang yang ditakdirkan untuk hal-hal besar harus belajar untuk berjuang sendiri. Zigui agak bingung dengan jawaban ini. Saat Qi Jingchun meninggalkan gang dan menghilang dari pandangan, seringai mengejek segera muncul di wajah Zigui dan dia meludah dengan nada menghina ke tanah. Saat dia terlatih-tatih melewati rumah Chen Pingan dalam perjalanan kembali ke kediaman Song Jixin, alisnya sedikit berkerut dan dia merenungkan sejenak tentang bagaimana cara melanjutkan. Namun, karena runtuhnya fondasi Dao milik Qi Jingchun, kota itu berada di ambang kehancuran, dan kota itu seperti perahu bocor yang berjuang untuk tetap mengapung. Jadi, dia harus berpikir sendiri dan merencanakan dengan hati-hati apa yang akan dia lakukan selanjutnya, jadi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Chen Pingan. Begitu dia membuka gerbang halaman Song Jixin, seekor ular berkaki 4 yang tampak biasa-biasa saja berlari keluar dari sudut sebelum dengan cepat berlari ke arahnya, hanya untuk ditendang ke samping olehnya karena marah. Di dalam rumah Chen Pingan, pendeta muda Tao itu duduk di samping meja, bermeditasi dalam keheningan. Wanita muda di tempat tidur itu baru saja berada di ambang kematian, tetapi dia sudah bisa duduk sendiri dengan kaki disilangkan. Tanpa topinya yang menutupi wajahnya, serangkaian fitur yang sangat berkesan terungkap. Dia tidak terlalu memukau atau cantik, tetapi ada penampilan yang gagah berani dan tangguh dalam dirinya yang membuatnya menonjol meskipun kecantikannya relatif kurang tradisional. Alisnya menyerupai sepasang bilah ramping, dan saat dia menatap tajam ke arah pendeta Tao muda itu, pendeta itu merasa gelisah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa agak bersalah di bawah pengawasannya. Pendeta Tao itu berdeham sebelum buru-buru menjelaskan, biar kujelaskan, akulah yang menyelamatkanmu, tetapi seorang anak laki-laki bernama Chen Pingan melakukan segalanya, termasuk menggendongmu ke ruangan ini, melepaskan topimu yang terselubung, dan mencuci mukamu. Dia adalah pemilik rumah ini, dan dia adalah pemuda miskin yang orang tuanya meninggal di usia muda. Dulu dia magang di tempat pembakaran naga, dan pernah membeli jimat kertas dariku, tapi hanya sebatas itu interaksiku dengannya. Jika ada pertanyaan lain yang ingin kau tanyakan, aku pasti akan menjawabnya sebaik mungkin. Pendeta Tao itu segera menjual Chen Pingan ke sungai untuk membersihkan dirinya dari semua kesalahan. Wanita muda itu mengangguk sebagai jawaban, dan alih-alih menunjukkan kemarahan atau kekesalan, dia berkata dengan suara tulus, terima kasih telah menyelamatkanku. Rasa bersalah pendeta Tao itu semakin bertambah setelah mendengar ucapan terima kasih wanita muda itu, dan dia buru-buru berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya melakukan apa yang diharapkan dariku. Aku senang kau aman dan sehat sekarang. Wanita muda itu bertanya, kau bukan dari benua botol berharga timur, kan? Alih-alih menjawab pertanyaan itu, pendeta Tao itu malah mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Kau juga tidak, bukan? Wanita muda itu mengangguk sebagai jawaban, dan pendeta Tao juga membuat pengakuan yang sama. Senyum muncul di wajah pendeta muda Tao itu, dan dia berkata, namaku Lu Chen, dan aku tidak memiliki gelar Dao. Kau bisa memanggilku Tao Lu saja.
Wanita muda itu mengangguk sebagai jawaban sebelum melirik topi bunga teratai di kepala pendeta Tao itu. Setelah ragu sejenak, pendeta Tao itu memberanikan diri dan berkata, beberapa tindakan Chen Pingan mungkin dianggap tidak pantas, tetapi situasinya sangat mendesak saat itu, dan saya tidak menyangka Anda akan dapat pulih secepat itu dari luka-luka Anda. Jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya harap Anda dapat memaafkan kami. Tenang saja, Taois Lu, aku bukanlah orang yang tidak masuk akal, jawab wanita muda itu sambil tersenyum. Senang mendengarnya, kata pendeta Tao itu dengan ekspresi lega. Tiba-tiba, wanita muda itu mengangkat sebelah alisnya, dan senyum pendeta Tao itu langsung menegang. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi tenang, lalu berkata, kudengar pandai besi nomor 1 di benua ini, Master Ruan, berencana untuk membuka bengkel pedang di sini. Aku datang jauh-jauh ke tempat ini dengan harapan dia bersedia menempa pedang untukku. Jika itu benar-benar dia, maka tidak akan mudah untuk menyuruhnya menempa pedang untukmu sendiri, pendeta Tao itu mendesah. Memang, wanita muda itu tampak sedikit gelisah, dan dia jelas menyadari bahwa ini akan menjadi tugas yang berat. Tepat pada saat ini, Chen Pingan kembali ke rumahnya, membawa beberapa kantong ramuan obat di tangan kirinya dan sebuah kantong kecil di tangan kanannya. Ia mengetuk pintu sebagai isyarat sepintas, lalu dengan cepat melangkah ke depan pintu sebelum meletakkan bahan-bahan obat di atas meja sambil berkata, coba lihat dan pastikan apakah aku punya semua bahan yang tepat. Jika aku mengambil bahan yang salah, aku akan kembali dan segera menukarnya. Dia lalu berbalik untuk memeriksa kondisi wanita muda itu, hanya untuk mendapati bahwa wanita itu sudah duduk sendiri di tempat tidur papannya, dan dia menatap balik ke arahnya. Halo, nama saya Ning Yao. Nama saya berasal dari nama marga ayah dan ibu saya, yaitu Ning dan Yao, kata wanita muda itu dengan tenang. Chen Pingan secara refleks menjawab, hai, nama keluarga ayahku adalah Chen, dan nama keluarga ibuku juga Chen, jadi. Ekspresi agak canggung tampak di wajahnya saat ia berbicara, namun segera tergantikan oleh senyum ramah saat ia mengakhiri, nama saya Chen Pingan. Ning Yao tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap ini, tetapi Lu Chen tidak dapat menahan tawa. Ia kemudian segera menyadari bahwa suasana di ruangan itu agak tidak enak, dan ia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Daun pohon tamariska dipetik pada waktu yang salah, sehingga kehilangan waktu panen yang ideal selama 7 hari. Juga, sekantong ganja dragon soar ini, mereka menggilingnya dengan sangat ceroboh. Lihat betapa kasarnya ini, seharusnya ini bubuk halus, dan jangan mulai bicara tentang bunga paperkris ini. Bagaimana bisa toko obat keluarga yang melakukan ini kepada pelanggannya? Saya minta 150 gram ini, tapi jelas tidak cukup di sini. Pendeta Tao muda itu menemukan banyak masalah dengan bahan-bahan yang dibawa Chen Pingan untuknya, dan dia tidak puas dengan hampir setiap bahan. Rasanya seolah-olah dia memiliki semacam dendam pribadi terhadap toko obat keluarga yang. Namun, pada akhirnya, dia berbalik 180 derajat saat dia menyimpulkan, saya hanya bisa membayangkan bahwa hati nurani pemilik toko telah dimakan oleh anjing, tetapi setelah mengatakan itu, bahan-bahan ini sudah cukup. Tentu saja, pemulihan Ning Yao terutama disebabkan oleh kondisi fisiknya yang luar biasa. Bahkan jika kita bersikap sangat lunak di sini, harus dikatakan bahwa toko obat keluarga yang hampir tidak berperan dalam pemulihannya. Pendeta Tao itu meletakkan selembar kertas, lalu mengambil kuasnya dan mulai menulis di atasnya sambil melanjutkan, saya akan menuliskan metode untuk Anda dalam meramu obat. Ini adalah tugas yang sangat penting, dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jadi pastikan untuk melakukannya dengan hati-hati. Obat ini dirancang untuk pemulihan dan untuk memperkuat kondisi fisik seseorang. Obat ini memastikan bahwa Ning Yao tidak hanya akan pulih sepenuhnya, dia akan muncul di sisi lain dengan kondisi fisik yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, obat ini sangat lembut dan menyehatkan, dan tidak akan meninggalkan efek samping yang tidak diinginkan. Mengingat sifat obat yang bekerja lebih lambat, Ning Yao akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya, jadi lebih banyak bahan obat yang harus dibeli daripada yang lain, tetapi itu hanya masalah uang. Saya telah menuliskan kapan obat perlu dididihkan dengan api besar, dan kapan perlu dididihkan dengan api kecil, serta kapan obat perlu diseduh dan diminum. Selama 10 hari ke depan, pekerjaanmu akan sangat banyak, tetapi seorang pemuda sepertimu harus bangkit dan berkembang dengan tanggung jawab tambahan itu. Jika tidak, kau akan dipandang rendah oleh gadis cantik kita di sini. Daftar bahan-bahannya hanya menghabiskan setengah lembar kertas, tetapi 2 lembar kertas utuh diperlukan untuk mencatat metode pembuatannya. Tulisan yang digunakan adalah tulisan padat yang sangat umum, dan tulisan tangan pendeta Tao itu sangat rapi dan teratur. Chen Pingan benar-benar terkejut dengan hal ini,
dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu tidak akan mengawasi kesembuhannya? Ini masalah hidup dan mati, jadi bukankah lebih baik jika kamu yang menjaganya sendiri? Saya akan segera meninggalkan kota ini. Ada sekte yang mengikuti ajaran cabang Taoisme saya di negara aliran selatan, dan mereka sedang mengadakan upacara yang ingin saya lihat secara langsung, kata pendeta Tao itu dengan ekspresi pasrah. Bagaimana aku bisa mengikuti metode pembuatan obat yang kau berikan padaku? Aku buta huruf, seru Chen Pingan. Pendeta Tao itu sempat tercengang mendengar hal ini, tetapi kemudian senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, tidak apa-apa, Ning Yao bisa membaca. Jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa bertanya padanya. Ning Yao mengangguk tanda setuju, menunjukkan bahwa dia mampu melaksanakan tugasnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak pendeta muda Tao itu, dan ia mengeluarkan sebuah segel giok biru kecil dari lengan bajunya. Ia meniup lembut permukaan segel itu sejenak, lalu menekannya dengan kuat ke selembar kertas yang berisi daftar bahan obat yang dimintanya. Setelah itu, dia mengangkat stempel itu, dan dia tampak cukup puas dengan hasil karyanya, menyimpan kembali stempel itu di balik lengan bajunya sebelum menyerahkan lembar kertas itu kepada Chen Pingan beserta kedua orang lainnya. Pastikan kamu menyimpan ini dengan aman dan jangan sampai hilang. Sebagian besar buku di kota ini merupakan koleksi pribadi, jadi tidak akan mudah bagimu untuk membelinya. Jika kamu benar-benar ingin belajar membaca, maka kamu dapat mulai dengan menggunakan semua yang telah aku tulis untukmu sebagai bahan belajar. Pendeta Tao itu kemudian menoleh ke Ning Yao sambil tersenyum dan berkata, dunia ini luas, tetapi terkadang juga bisa sangat kecil, jadi aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, tetapi untuk saat ini adalah perpisahan. Ning Yao menjawab dengan ekspresi serius, kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku atas apa yang telah kau lakukan untukku, Taois Lu. Jika kau membutuhkan bantuanku di masa depan, kirimkan saja pesan yang disertai dengan pedang terbang ke Gunung Stalaktit, tetapi pastikan kau tidak lupa untuk menandatangani sebagai Lu Chen. Jika tidak, pedang terbang itu mungkin tidak diizinkan memasuki gunung. Pendeta Tao itu jelas agak terkejut mendengar bahwa Ning Yao berasal dari Gunung Stalaktit, dan secara naluriah ia ingin bertanya kepadanya tentang hal itu, tetapi Ning Yao menggelengkan kepalanya sedikit, dan ia segera memahami maksudnya, akhirnya memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan apapun. Mengenai Chen Pingan, beberapa hal lebih baik tidak diketahui olehnya. Setelah itu, pendeta Tao itu meninggalkan ruangan sambil memberi isyarat agar Chen Pingan menemaninya. Ikutlah denganku, Chen Pingan. Aku punya beberapa kata perpisahan untukmu. Chen Pingan terlebih dahulu meletakkan kantong itu di tempat tidur, lalu memberitahu Ning Yao bahwa kantong itu berisi pakaian baru yang telah dibelinya. Setelah mereka berdua muncul di halaman, pendeta Tao itu berkata dengan suara pelan, mengingat ingatanmu yang luar biasa, aku yakin kau sudah bisa mengenali semua huruf pada daftar bahan obat yang kuberikan padamu. Selain itu, kau punya kutu buku terkenal yang tinggal di rumah tepat di sebelah rumahmu, jadi jelas bahwa kurangnya literasimu bukanlah alasan sebenarnya mengapa kau memintaku untuk tinggal. Dengan kemampuanmu, aku yakin kau sudah tahu alasan sebenarnya, jawab Chen Pingan. Kau pikir kematianmu sudah ditentukan, dan kau khawatir bahwa setelah kau mati, tidak akan ada seorang pun yang akan menjaga Ning Yao, kan? Tanya pendeta Tao itu. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Saya yang merawatnya, jadi saya harus bertanggung jawab atas dirinya sampai akhir. Pendeta Tao berdiri di samping keretanya, menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya sebelum mengulurkannya dan dengan lembut membelai sarung pedang terbang Ning Yao yang berwarna putih, dan pedang itu terbang diam-diam ke dalam ruangan. Tampaknya Ning Yao tidak ingin mengejutkan Chen Pingan, jadi dia tidak membuat keributan dan diam-diam menerima kehadiran pedang terbang itu. Pendeta Tao itu berpikir keras sejenak, sambil mengetuk-ngetuk topi bunga teratai di kepalanya seperti biasa. Setelah meluangkan waktu untuk menyusun kata-katanya, dia berkata, sebelum datang ke sini, saya mendengar dari saudara murid senior saya bahwa kita harus bersikap masuk akal dalam cara kita melakukan sesuatu, dan bahwa penting untuk memperhatikan perasaan orang lain. Oleh karena itu, saya tidak bisa terlalu keras dan dogmatis dengan kata-kata saya di sini. Meskipun benar bahwa setiap orang memiliki nasibnya sendiri, doktrin dasar sekte yang saya ikuti berbeda dari doktrin sekte yang lebih ortodoks. Setiap pertemuan memiliki beberapa unsur karma yang menyertainya, dan saya akan mengatakan bahwa ada beberapa karma baik yang telah terjalin di antara kita berdua. Oleh karena itu, saya cenderung memberikan hadiah kepada Anda sebelum saya pergi.
Saya tidak dapat memberikan tabung bambu dan 108 batang kayu itu karena hubungan sebab akibat akan terlalu kacau, dan itu akan lebih merepotkan daripada nilainya di tangan Anda. Mengenai stempel pribadi saya, itu adalah hadiah yang agak terlalu besar untuk diberikan. Jika formasi itu disingkirkan, seluruh kota akan terbongkar, dan aku akan sangat merugikanmu daripada membantumu. Apakah aku harus memberimu uang sebagai hadiah perpisahan? Itu akan terlalu vulgar dan norak, aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri. Chen Ping'an segera menyela, sama sekali tidak vulgar atau norak jika Anda memberi saya uang, Taois Lu. Saya akan sangat senang menerima itu. Senyum geli muncul di wajah pendeta Tao itu saat dia berkata, aku tahu kamu tidak mengerti apa yang kukatakan tentang dua benda lainnya, tetapi aku yakin kamu bisa tahu bahwa benda-benda itu sangat penting. Mengapa kamu tidak meminta benda-benda itu? Chen Ping'an menjawab, hari ini saya melihat dan mendengar banyak hal aneh. Mangkuk yang tampaknya dapat menampung air tak terbatas, seorang pendeta Tao yang dapat menulis jimat kertas untuk dibakar guna memberkati mereka di akhirat, luka aneh yang dialami Ning Yao, dan kantong berisi 20 koin tembaga yang sebenarnya terbuat dari emas. Dulu, Pak Tua Yao selalu berbicara tentang betapa anehnya tempat ini, tetapi sekarang, aku sudah melihatnya sendiri. Jika aku tidak bertemu pria dan wanita dari luar kota itu, aku pasti akan menghindari kalian semua, dan aku tidak akan membuka gerbang untuk membiarkan kalian masuk. Sang Taois bersandar pada kereta dorongnya sambil berkata dengan suara muram, dengan mengetuk glabella Anda dengan jarinya, wanita itu secara paksa membuka titik akupuntur Anda. Dalam jargon bela diri, itu adalah tindakan yang dikenal sebagai menunjuk jalan. Ada berbagai tingkat kemahiran teknis yang dapat digunakan seseorang untuk melakukan prosedur ini, dan itu dapat dilakukan dengan niat positif dan negatif. Sebagai analogi, kita dapat melihat gerbang halaman Anda, yang tidak terlalu kokoh. Jika dia memukul gerbang dengan palu, dia akan bisa memaksa masuk ke halaman Anda, tetapi gerbangnya akan rusak permanen. Tanpa gerbang, Anda akan rentan terhadap semua unsur sepanjang tahun, termasuk hujan, hujan es, dan salju, sementara dia bisa pergi begitu saja setelah mengutuk Anda pada nasib yang menyedihkan itu. Chen Ping'an ragu sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa menanggung kesulitan. Pendeta Tao itu tahu bahwa Chen Ping'an tidak bercanda, dan dia tidak bisa menahan rasa frustrasinya melihat betapa relanya Chen Ping'an menerima takdirnya. Itu baru hal pertama yang dia lakukan padamu. Bagi seseorang dengan kondisi fisik yang kuat seperti dirimu, tidak akan sulit bagimu untuk hidup hingga usia 30 hingga 40 tahun. Namun, pukulan telapak tangan yang dia lakukan di dadamu adalah pukulan terakhir yang sebenarnya. Tidak hanya menghancurkan vitalitas tubuhmu, tetapi juga merampas kesempatanmu untuk melangkah ke jalan menuju keabadian. Mengingat kekayaan yang sangat besar di tempat ini, ada kemungkinan kau akan mampu memulai jalan kultivasi. Pikirkan seperti ini, tempat ini seperti sungai yang dipenuhi dengan naga banjir, ikan, dan udang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang beruntung tentu akan bisa meraup keuntungan yang lebih besar dari sungai, namun mereka yang tidak beruntung bisa menangkap naga banjir yang ada di sungai, setidaknya masih bisa menangkap ikan dan udang. Chen Ping'an sama sekali tidak terkejut atau ngeri dengan pengungkapan ini. Sebaliknya, dia hanya berdiri di tempat dengan ekspresi tenang, dan sepertinya dia tidak berpura-pura tenang. Pendeta Tao muda itu menghela napas pelan saat melihat ini. Chen Ping'an, belum tentu baik menganggap dirimu sebagai seseorang yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan di usia muda seperti ini. Kamu pasti berpikir bahwa akan lebih baik jika kamu bisa bertahan hidup, tetapi jika kehendak surga tidak memberikan alternatif bagimu selain menemui ajal sebelum waktunya, maka itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan, bukan? Dalam pikiranmu, kematian hanyalah cara bagimu untuk bersatu kembali dengan orang tuamu, benarkah? Chen Ping'an tidak membantahnya. Pendeta Tao itu tiba-tiba menjadi sedikit gelisah dan melanjutkan, kalau begitu, pernahkah kau pikirkan bagaimana perasaan orang tuamu melihatmu seperti ini jika kau cukup beruntung bertemu mereka di akhirat? Pendeta Tao itu menjadi semakin marah saat berbicara, dan dia mengacungkan jarinya sebelum menyodok kepala Chen Ping'an dengan kuat, seolah-olah dia mencoba untuk menasihati anak laki-laki itu agar lebih masuk akal dan masuk akal. Kisah-kisah tentang akhirat menceritakan tentang malaikat maut putih ketidakkekalan, seorang dewa yang mengenakan topi putih tinggi, dan setiap kali dia datang ke dunia ini untuk menahan jiwa orang mati, orang yang meninggal akan dapat melihat dengan jelas kata-kata, waktumu telah tiba, yang tertulis di topinya. Chen Ping'an, izinkan saya bertanya ini, apakah menurutmu orang tuamu akan senang melihatmu di akhirat dan rela meneruskannya ke kehidupan berikutnya?
Menurutmu, berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar beruntung menjadi orang tua dan anak atau suami dan istri seumur hidup? Aku tidak bisa mengatakan kepadamu sekarang bahwa kamu harus membuang jauh-jauh ide yang tidak masuk akal itu dari pikiranmu. Bahkan makhluk paling berkuasa di dunia ini tidak punya cara untuk memanipulasi penunjukan untuk kehidupan selanjutnya, apalagi orang sepertimu, pengemis kecil menyedihkan yang bahkan tidak mampu makan 3 kali sehari. Pada akhirnya, nada suara pendeta Tao itu menjadi sangat serius dan pedas, dan Chen Pingan benar-benar bingung harus berbuat apa. Dia begitu ketakutan dengan apa yang didengarnya hingga tangan dan kakinya menjadi sedingin es, dan itulah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan ketakutan yang begitu besar. Dia berlutut sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Pendeta Tao itu menatapnya sejenak, lalu berkata, "Aku berutang budi padamu karena telah menyelamatkan Ning Yao, dan aku berharap aku bisa menghindari membayarmu, atau setidaknya menunda sebagian pembayaran sampai kehidupanmu berikutnya. Tetapi sekarang, aku telah memutuskan untuk membayarmu secara penuh sekaligus sehingga tidak ada dari kita yang berutang apapun kepada yang lain. Aku akan memberitahumu 3 hal yang harus kau ingat. Hal pertama adalah setelah kondisi Ning Yao membaik, bawa dia ke sungai di selatan kota dan cari ayah dan anak perempuan dengan nama keluarga Ruan. Pastikan untuk membawa Ning Yao bersamamu. Kalau tidak, jika kau pergi sendiri, kau dapat mengunjungi mereka 100 kali, dan mereka tetap tidak akan setuju untuk bertemu denganmu. Setelah kau sampai di sana, tidak peduli apa yang harus kau lakukan, apakah itu mengemis dan merendahkan diri, atau hanya bersikap tidak tahu malu dan menolak untuk pergi, kau harus meyakinkan mereka untuk menerimamu sebagai pekerja magang atau pekerja kasar. Terlepas dari apakah kau akan ditugaskan untuk menggali sumur atau menempa pedang, itu tidak masalah. Yang penting adalah kau membuat mereka menerimamu di bawah sayap mereka. Setelah itu, Ning Yao juga akan melunasi utangnya kepadamu, jadi jangan merasa bahwa kamu memanfaatkannya. Hal kedua adalah bahwa setelah hari kelima bulan kelima, kamu harus sering mengunjungi sungai di bawah jembatan beratap. Tidak peduli apa yang kamu lakukan di sana, apakah itu mengumpulkan batu atau menangkap ikan, kuncinya adalah sering mengunjungi sungai. Yang lebih penting lagi adalah kamu mengunjungi sungai ketika kamu sedang dalam suasana hati yang buruk atau kamu merasakan sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya. Mengenai imbalan apa yang akan kau peroleh dari kunjungan tersebut, mengingat nasib burukmu, aku tidak akan terlalu optimis, tetapi kau hanya bisa berharap bahwa ketekunanmu dapat menutupi kekuranganmu yang lain. Jika kau masih tidak menuai imbalan apapun bahkan setelah mengunjungi sungai sebanyak mungkin, maka kau harus menerima nasibmu. Setelah itu, sang Taois mulai mendorong keretanya pergi, tetapi Chen Pingan masih terpaku di tempatnya, tampaknya menunggu sesuatu. "Datanglah dan bantulah aku." Chen Pingan bangkit dari jongkoknya untuk membantu pendeta Tao mendorong kereta, dan pada saat yang sama, dia bertanya dengan ekspresi penasaran, "Bukankah kau mengatakan ada 3 hal yang akan kau katakan padaku?" "Aku sudah beritahu apa hal yang ketiga, pikirkanlah sendiri," jawab pendeta Tao itu sambil mendengus dingin. Chen Pingan benar-benar bingung. Pendeta Tao itu melanjutkan, "Koin-koin tembaga itu sangat berharga, jadi pastikan untuk menyimpannya dengan aman. Hindari bepergian keluar rumah sebisa mungkin dalam waktu dekat. Selain itu, lebih banyaklah tersenyum. Kamu sudah tidak setampan itu sejak awal, bagaimana kamu akan menarik keberuntungan jika kamu selalu terlihat murung?" Pendeta Tao itu mengoceh seolah-olah dia adalah anggota keluarga Chen Pingan yang lebih tua. Setelah kereta dipindahkan keluar halaman, Chen Pingan menawarkan diri untuk membantu pendeta Tao mendorongnya keluar dari gang vas tanah liat, dan pendeta Tao itu tidak menolak. Mereka berdua berjalan menyusuri gang, satu di depan yang lain, dan pendeta Tao itu berkata, "Ada sesuatu yang agak ragu untuk kukatakan padamu, tetapi aku memutuskan untuk mengatakannya kepadamu sekarang. Menurut ramalanku tentang peruntunganmu, meninggalnya orang tuamu lebih awal bukan karena kesalahanmu." Pendeta Tao itu terdiam setelah itu, tetapi tepat saat kereta itu hendak didorong keluar dari gang vas tanah liat, dia menyimpulkan, "Bukan hanya itu, tapi orang tuamu juga turut bertanggung jawab atas betapa sulitnya hidupmu." Chen Pingan tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Pendeta Tao itu bersikeras bahwa Chen Pingan tidak menemaninya lebih jauh, dan ia sendiri yang mendorong kereta itu menuju gerbang kota sebelah timur. Dalam perjalanan, dia berbalik dan mendapati Chen Pingan masih berdiri di pintu masuk gang, melambai penuh semangat kepadanya sambil tersenyum cerah. Penampilannya sama sekali tidak seperti seseorang yang hidupnya tidak akan lama lagi.